siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prakarsa perubahan yang dijabarkan lewat Bagja. Ya, jadi prakarsa perubahan kami itu ialah membuat model pembelajaran menarik, outdoor activity demi terciptanya murid mandiri, kreatif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk kita mulai dari B, daftar pertanyaan di situ. Yang pertama, apa yang akan kami lakukan dalam membuat proses pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, serta bagaimana cara menerapkan model pembelajaran tersebut. Nah, untuk daftar tindakannya, ialah yang pertama, melihat materi pembelajaran dengan menyeluruh, kemudian diklasifikasikan. Nah, setelah itu modelnya, kita memilih satu model yang dinamakan dengan metode direct instruction. Nah, ini apa sih metode direct instruction itu? Ialah jadi ketika kadang kita belajar di dalam kelas itu, kita hanya kadang menjelaskan, misalnya perkalian nih. Jadi 2 kali 3, coba lihat perkaliannya, kita disuruh menghafal. Nah, ketika kita belajar di luar ruangan, nah seperti hari itu kami belajar di pinggir sungai, di situ kan batu-batu banyak nih. Nah, kenapa ada itu namanya metode direct instruction? Nah, di situ kita menginstruksikan langsung, kita contohkan dulu 2 kali 3 tuh yang bagaimana sih, bagaimana caranya sampai dapat 6. Jadi kita ambil batu dulu 3. Nah, ambil ini 1 kali 3 ya, 1 2 3. Ini 1 kali nih di bawah. Kemudian kan 2 kali, jadi ambil lagi 1 2 3. Nah, ini 2 kali. Nah, kemudian coba dihitung ada berapa jumlahnya. Nah, di situ kan langsung mereka langsung menyentuh barangnya dan memang langsung menghitung secara langsung. Nah, kemudian di situ juga pada saat pembelajaran itu bisa di mix dengan pelajaran yang lain. Misalnya hari itu kita belajar matematika, hanya saja kemarin kita belajar bahasa Inggris tentang number. Nah, jadi pada saat itu juga kita bisa mengatakan begini, sudah paham kan perkalian? Sudah. Nah, bagi-bagi tadi caranya bagaimana? Yang 6 ini, 6 dibagi 2. Kalau dikumpul 22 hasilnya berapa? Itu kan mereka akan praktek bagi-bagi batu itu sendiri. Nah, oke. Ketika mereka sudah paham, bisa nih kita masukkan bahasa Inggrisnya. Oke, kemarin belajar numbers itu, coba 3, angkat batunya yang 3. 1 2 3. Itu kan langsung diambil. Jadi perintah secara langsung yang direct instruction itu lewat outdoor activity. Nah, kemudian yang kedua, mengomunikasikan dengan pimpinan, kemudian berdiskusi dengan siswa terkait kegiatan. Nah, setelah itu juga menyusun daftar tindakan serta apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam student agency-nya. Nah, untuk voice itu pertama-tama kami akan menanyakan kepada murid tentang di mana proses pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, jadi di situ ada pilihan, ada anak-anak yang menyarankan, kita di lapangan Bu, atau ada juga yang bilang sungai, pinggir danau, kebun, atau di pelabuhan. Nah, itu adalah suara mereka. Nah, setelah itu ketika sudah didiskusikan, sudah ada yang memilih lapangan, sungai, pinggir danau, pelabuhan. Ternyata yang voting tertinggi itu adalah di sungai. Nah, jadi ini dikali. Ternyata pilihannya yang paling banyak itu ialah di sungai atau di kali, karena di situ rindang, tidak panas. Kemudian, untuk ownership-nya itu siswa terlibat langsung dalam menyiapkan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita tadi belajar itu, jadi mereka bisa membawa bukunya sendiri, jadi tidak perlu gurunya yang tenteng-tenteng. Jadi mereka mempersiapkan sendiri biar nanti ketika selesai pembelajaran mereka
tidak langsung seminar sudah langsung bubar sendiri, tapi nanti juga diajar untuk menjaga kebersihan lingkungan itu. Kertas yang habis dipakai jangan langsung dibuang di situ agar tempat belajarnya tetap nyaman dan bisa digunakan di lain waktu. Kemudian untuk apa yang menjadi kesulitan dalam membuat metode pembelajaran direct instruction? Kesulitannya ialah perhatian anak-anak itu mudah teralihkan oleh keadaan dan objek alam. Yang bagaimana itu yang biasa mereka belajar, terus di atas tiba-tiba ada lewat burung, itu ada urip, atau dengar bunyi rusa loh, jerat berhasil. Itu kan biasa kan kedengaran kalau rusa itu kan, itu ada rusa tertangkap. Jadi itu habis itu konsentrasi mereka itu teralihkan lagi. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi? Ialah membagi anak-anak ke dalam kelompok kecil, kemudian memberikan tanggung jawab terhadap setiap siswa untuk dikerjakan. Jadi guru harus berkreasi untuk bagaimana agar anak-anak itu full action, maksudnya tidak ada jeda untuk mereka menghayal. Jadi entah selain mengerjakan tugas, ketika mereka fokus mengerjakan tugas berarti tidak ada waktu untuk melihat ke tempat lain. Jadi kita kayak memberikan akal, misalnya dikerjakan dalam waktu ini ya. Jadi ketika mereka dikejar sama deadline, jadi mereka akan buru-buru, tidak akan ada waktu menghayal. Biasa kan ada yang memang sudah siapkan ketapel, kalau sudah tahu mereka mau ke sungai, jadi itu mereka itu kan banyak batu, jadi sementara mengerjakan tugas perkalian ini lewat burung langsung amat. Jadi itu karena mungkin hari itu saya tidak mengatur waktunya dengan baik, jadi ada waktu untuk mereka berleha-leha. Oke, dan untuk bagian G, apa kebiasaan baru yang bisa didapatkan saat menerapkan model pembelajaran tersebut? Hal barunya itu ialah anak-anak akan lebih aktif dan bisa bereksplorasi lebih lagi. Kemudian untuk J, apa langkah sederhana yang perlu dilakukan? Yang pertama ialah mendiskusikan dengan peserta didik, serta itu siswa memutuskan lokasi belajar yang nyaman. Seperti tadi mereka pilihnya di sungai. Kemudian siapa yang dapat memberikan masukan, dan itu di bagian A ya. Siapa yang dapat memberikan masukan dan memantau dalam proses pembelajaran? Yang bisa dapat memberikan masukan itu ialah kepala sekolah, teman sejawat, dan juga siswa. Ini siswa nanti itu ya terkait apa yang mereka rasakan setelah proses kegiatan pembelajaran tersebut, bagaimana perasaan mereka setelah belajar di luar ruangan. Kemudian tadi lupa untuk aset atau sumber daya itu, di situ ada sungai, batu-batu, dan pohon-pohon. Kemudian untuk waktunya itu biasanya dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat pada saat jam terakhir, itu kan jam-jam mengantuknya anak-anak. Kemudian penanggung jawab itu ialah guru kelas. Demikian presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada tim penilai. Baik, terima kasih. Saya mulai dari tim penilai. Mungkin saya lebih pertama tentang ke aset. Kalau menurut saya kan pasti ada manusianya juga sih. Ketika sumber daya sungai batu-batu saya kan ya. Kemudian antara voice dan choice sama. Sebenarnya sama, sebenarnya beda. Choice suara dulu, voice itu ialah mereka keluarkan semua dulu banyak. Saya mau ini boleh Bu di lapangan. Bukan diskusi lah. Berarti kan ketika saya lihat sepintas suara berarti kan voice-nya berarti diskusinya. Diskusinya tentang itu. Kemudian ini kalau menurut saya sih artinya
kayak tadi di kelompok saya tuh kayak suara kepemilikan voice dengan nasib itu apa ya, bukan hanya di B saja. Kalau akan artinya ada juga di situ sih kayak G, anak-anak yang lebih efektif, otomatis kan nasibnya di situ. Kenapa dia bisa aktif? Karena sudah memiliki kejar waktu. Tapi kita ini sebagai contoh untuk yang di bawah saya. Tapi ya anggaplah itu adik kita. baik. Dikejar waktu. Kalau dari saya cukup sekian, mungkin ada rekan penilai lagi yang mau menambahkan. Ya, di situ baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya mau tanya aset atau sumber daya di situ sungai, batu-batu dan pohon-pohon. Di situ tidak ada aset manusianya. Maksudnya itu ditambahkan, terus nanti yang seperti apa? Kalau macam guru, mungkin guru yang kreatif kah, semua sama. Atau juga tadi dikejar waktu, jadi tidak terinci, lebih hancur lagi. Oke, baik, itu saja dari Pak. Baik, kita kembalikan ke materi. Baik, terima kasih untuk penilaian. Karena maksimalnya 4, berarti poin B 4, terus A 4, G 4, kemudian J 4, terus A-nya 4,9. Luar biasa, sama-sama. Salah, semangat. Belum ditempel. Dan Kita yang sekarang bergerak.